Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriyanda Wicaksono dari kelas B Kapal Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan akhir PBL dengan mata kuliah Fabrikasi Kapal dan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mufti Fatonah Mufaris, STMN. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa saja yang saya lakukan selama perkuliahan Fabrikasi Kapal. Yang pertama, di sini kami mendapat tugas terkait CNC plasma cutting dengan tugas mencari parameter untuk menentukan parameter potongan yang sesuai pada material-material yang akan dipotong nanti. Jadi tujuan utama dalam menentukan parameter mesin laser cutting, plasma cutting adalah menghasilkan potongan yang berkualitas, efisien, dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Parameter-parameter yang tepat akan memastikan bahwa hasil potongan memiliki toleransi yang ketat, permukaan yang halus, dan bebas dari cat. Mesin plasma cutting adalah perangkat yang menggunakan sinar bersinergi tinggi untuk memotong berbagai jenis material dengan tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi. Sinar laser yang terfokus akan memanaskan material hingga mencapai titik leleh atau menguap sehingga material terpotong dengan bersih dan rapi. Nah, dalam parameter plasma cutting itu terdapat arus plasma, tegangan plasma, aliran gas, jarak nozzle, kecepatan pemotongan, tinggi fokus, tekanan gas, dan gas. Nah, jadi kita harus memperhatikan dari beberapa parameter plasma cutting untuk mendapatkan hasil yang maksimal, efisien, dan dapat digunakan dengan baik. Nah, jadi kalau kita tidak memperhatikan terkait parameter yang sudah kita jelaskan tadi, itu berdampak pada kualitas permukaan, lebar potongan, kedalaman penetrasi, taper, dan bros. Nah, jadi bisa bilang kalau kita menggunakan mesin laser cutting itu tidak dengan standar yang sudah disesuaikan, maka material yang kita potong bisa jadi reject, tidak terpakai, dan terbuang sia-sia. Selanjutnya, kami juga mempelajari pemodelan 2D dan 3D struktur kapal. Nah, dari hasil melakukan pekerjaan pemodelan 2D dan 3D struktur kapal, kami selaku mahasiswa dituntut untuk bertanggung jawab dari apa yang dikerjakan. Dan juga dari pengerjaan ini, mahasiswa mempelajari terkait apa saja konstruksi-konstruksi yang ada di kapal. Nah, jadi mengulang kembali pelajaran terkait struktur yang ada di dalam kapal. Nah, dan juga kami menggunakan aplikasi SolidWorks untuk menunjang proses penggambaran pada pemodelan 2D dan 3D ini. Jadi sebelum kita menggambar 3D, kita membuat sketch melalui 2D, sehingga nantinya gambar 2D ini akan di-extrude menjadi gambar 3D. Nah, selanjutnya kami melakukan pengerjaan redrawing, desain konstruksi kapal 2D dan 3D menggunakan software AutoCAD. Dalam pengerjaan ini, eh, kami dibagi dalam beberapa kelompok, yang satu kelompoknya berjumlah 5 orang. Selanjutnya metode yang kami gunakan pada proses penggambaran 2D dan 3D, kami membagi blok per blok sesuai arahan dari dosen Pak Mufti, sehingga nanti apabila per individu membuat masing-masing tugasnya guna untuk dilakukan penggabungan atau sistem erection. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan pembelajaran terkait mesin laser cutting, pembuatan 2D dan 3D struktur kapal, di sini juga kami mempelajari pembuatan nesting plate. Apa sih nesting plate itu? Jadi nesting plate itu adalah perencanaan untuk meningkatkan efisiensi pada pemotongan material yang akan digunakan pada proses pembuatan baik itu kapal, pesawat, mobil, dan lain-lain sehingga tidak ada plat yang terbuang sia-sia atau material yang terbuang sia-sia. Nah, jadi untuk mempelajari nesting plate sendiri itu tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan penggunaan material dan meminimalkan limbah yang terbuang. Dan pada saat kita sudah merancang nesting plan dan sudah sesuai dengan prosedur, maka kita masuk ke tahap pemotongan. Dan tahap pemotongan itu kita menggunakan mesin plasma cutting. Pada saat proses pembuatan gambar nesting plan, saya mencoba mencari referensi terlebih dahulu bagaimana sistem pembuatan nesting plan. Sehingga nantinya ketika kita sudah menggunakan mesin laser cutting, kita sudah tinggal memasukkan program dan acuan gambar yang sudah kita rancang, sehingga nanti mesin bergerak mengikuti program yang sudah ditentukan. Lalu dilakukanlah proses pemotongan. Nah, berikut bisa dilihat contoh gambar dari nesting plate yang saya buat. Jadi pengerjaan nesting plate yang dilakukan pada tugas PBL ini sangat-sangat penting bagi saya dikarenakan mengingat kembali efisiensi penggunaan material pada saat di industri nanti.
Karena ketika kita tidak merancang dengan baik dan telah terbuang sia-sia, maka perusahaan juga akan mengalami kerugian yang bisa dibilang tidak kecil ketika dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya kami mempelajari analisa kekuatan struktur kapal. Kenapa mempelajari analisa struktur kapal? Karena sebelum kita menentukan apa saja dan bagaimana bentuk dari struktur kapal yang kita inginkan, kita juga mempelajari terkait analisa material apa saja yang cocok dan layak digunakan pada proses pembuatan struktur kapal. Nah, pada proses pembelajaran pekan lalu, kami belajar mengenai desain analisis statik. Analisis statik merupakan salah satu simulasi paling umum dilakukan dalam rekayasa untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan suatu komponen atau struktur terhadap beban yang diberikan. Dalam analisis ini, beberapa konsep dasar seperti tegangan, perpindahan, dan faktor keamanan menjadi sangat penting. Nah, jadi kita sempat menyinggung terkait tegangan, perpindahan, dan faktor keamanan. Jadi, untuk teoritisnya sendiri, tegangan adalah gaya internal yang timbul dalam suatu material akibat beban yang diberikan. Satuan tegangan adalah Pascal atau PA atau Newton meter persegi. N per M pangkat 2. Tegangan atau strain. Tegangan adalah perubahan bentuk atau ukuran suatu benda akibat gaya yang bekerja padanya. Tegangan merupakan besaran tanpa satuan atau dimensionless. Perpindahan atau displacement. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu titik pada suatu benda akibat gaya yang diberikan padanya. Satuan perpindahan adalah meter. Faktor keamanan atau factor of safety. Keamanan adalah perbandingan antara kekuatan yang dibutuhkan untuk menyebabkan kegagalan dan beban aktual yang bekerja pada suatu komponen. Nah, selanjutnya contoh gambar analisa yang kami kerjakan pekan lalu menggunakan aplikasi SolidWorks. Berikut hasil dari tegangan, perpindahan, dan faktor keamanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan analisa struktur kapal yang ada di SolidWorks. Yang pertama kita itu menentukan material, menentukan boundary condition, menentukan beban load, menentukan mesh. Yang terakhir kita bisa masuk ke run simulation. Di dalam run simulation kita bisa melihat data apa saja yang tertera pada aplikasi analisa SolidWorks. Di sana tercantum berapa nilai tegangan, perpindahan, dan faktor keamanan. Selanjutnya kami juga belajar mengenai pembuatan spesimen pengelasan. Nah, pada saat eh, mempelajari proses spesimen pengelasan, kita harus mengerti terlebih dahulu terkait pengelasan. Pengelasan merupakan proses penyambungan antara dua atau lebih bagian logam dengan memanfaatkan energi panas. Proses ini dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi dan seringkali melibatkan perubahan struktur mikro yang signifikan pada logam yang dilas. Nah, jadi contoh faktor yang pertama itu adalah distorsi. Panas yang tidak merata menyebabkan material terjadi kelengkungan pada material. Dalam konteks pembuatan spesimen pengelasan, pentingnya memahami berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas sambungan las, termasuk teknik pengelasan yang digunakan, jenis material, dan parameter pengelasan. Nah, jadi beberapa aspek yang sudah tertera di sini, itu merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil pengelasan yang diinginkan, baik, dan juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, teori pengelasan. Teori pengelasan itu sendiri adalah proses, oke ini sudah kita jelaskan, sehingga ketika mendingin akan membentuk ikatan metalurgi yang kuat. Nah, selanjutnya, kami juga sedikit membahas terkait teori Welding Procedure Specification atau WPS. WPS adalah dokumen teknis yang berisi instruksi terperinci mengenai cara melakukan pengelasan pada suatu sambungan tertentu. Dokumen ini sangat penting karena memastikan kualitas dan konsistensi hasil pengelasan. Jadi, di WPS tertera berbagai macam aturan panduan yang harus diikuti para welder. Jadi, pada setiap proyek pasti adanya WPS dalam pengerjaan welding. Nah, WPS ini digunakan para welder untuk mematuhi atau mengikuti standar pengelasan yang dibutuhkan pada pengerjaan proyek tertentu. Nah, jadi seperti jenis elektroda, arus pengelasan, tegangan, kecepatan, dan jenis pelindung dan persiapan sambungan itu sudah tertera di WPS. Dan juga kami mempelajari NDT. Teori NDT atau pengujian tanpa merusak adalah serangkaian yang digunakan untuk mengevaluasi sifat struktur dan keberadaan cacat pada suatu material, komponen, atau struktur tanpa merusak yang mengubah fungsi dari objek tersebut. Nah, jadi untuk di pembelajaran kami kemarin, kami juga mempelajari NDT yang kita ketahui NDT ini adalah pengujian tanpa merusak. Contoh yang kami pelajari adalah melakukan pengujian visual, penetrasi, MT pada hasil pengelasan. Di situ kita mencari terkait cacat-cacat apa saja yang
terdapat pada sambungan pengelasan yang kita identifikasi melalui pengujian NDT. Maka dari situ kita mendapatkan hasil-hasil dari catatan-catatan yang ada pada hasil pengelasan. Nah, selanjutnya kita membahas sedikit terkait tahapan pengerjaan pembuatan spesimen pengelasan. Yang pertama, melakukan pemotongan material menggunakan plasma cutting. Jadi panjang material kami sepanjang 60 cm dibagi menjadi dua bagian dan masing-masing panjang dipotong menjadi 30 cm dengan tebal material 9 mm. Selanjutnya, melakukan pemotongan menggunakan mesin bevel karena pengelasan kami adalah bevel dengan sudut kemiringan 30 derajat. Setelah tahap pemotongan selesai dilakukan, kami melakukan tahap pembersihan pada menggunakan mesin gerenda untuk mendapatkan hasil las-lasan yang bagus. Setelah tahap pembersihan selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah pengecekan pertama base metal 1 dan base metal 2 agar tidak ada perubahan posisi sehingga nantinya pada proses pengelasan dapat mengelas dengan baik dan benar. Setelah itu kami melakukan penyiapan bahan dan alat yang digunakan pada proses pengelasan seperti elektroda, stang las, dan mesin, dan juga ada tang ampere, sensor suhu, dan juga mengatur kecil besar pada ampere dan volt pada yang tercantum di mesin. Terakhir, setelah itu dilakukan proses pengelasan root hingga capping. Nah, berikut adalah contoh gambar pembuatan spesimen. Ada pemotongan menggunakan mesin bevel, hasil dari pengelasan. Nah, lanjut. Selanjutnya kami juga mempelajari terkait proses pembuatan prototipe struktur kapal. Nah, tadi kita sudah mempelajari terkait nesting flat, terus pembuatan 2D dan 3D. Di sini kita membuatkan proses pembuatan prototipe struktur kapal. Proses pembelajaran pengerjaan prototipe struktur kapal merupakan sebuah bentuk contoh kecil dari bagaimana pengerjaan pembuatan struktur kapal nyata yang biasa dikerjakan di galangan kapal nantinya. Nah, jadi kami selaku mahasiswa setidaknya sudah paham bagaimana, mengapa, dan apa saja yang dilakukan pada saat proses pengerjaan pembuatan kapal melalui rancangan pembuatan prototipe yang ada di kampus kami. Gambar yang kami kerjakan adalah berupa bentuk dari hasil desain yang sudah dirancang lalu diskalakan menjadi bentuk mini untuk metode pembelajaran seperti apa yang dikerjakan di CPR. Alat dan bahan yang kami butuhkan, gunting, cutter HPS, dan PVC. Tahapan pekerjaan pembuatan prototipe menentukan acuan. Yang pertama itu adalah menentukan acuan bentuk drawing. Membuat drawing menggunakan software desain. Memotong PVC sesuai bentuk acuan gambar menggunakan cutter sesuai bentuk yang sudah ditentukan. Nah, dari sekian banyak yang saya sampaikan, kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan di sini adalah untuk kesimpulannya, dari hasil pembelajaran fabrikasi kapal selama 1 semester, kami dapat lebih mengerti terkait sistematis pada fabrikasi kapal, sehingga nantinya mahasiswa dapat mengaplikasikannya dengan baik di dunia magang maupun dunia kerja. Nanti lebih tepat menentukan step yang akan dikerjakan dengan mendapatkan output yang sesuai dari apa yang diinginkan. Saran untuk kedepannya, mungkin saran dari sistem pelajaran yang telah dilaksanakan pada semester ini, kedepannya agar lebih terstruktur sehingga mahasiswa lebih dapat memahami dalam proses pembelajaran guna mendapatkan hasil maksimal yang akan dicapai. Jadi mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada laporan akhir PBL Fabrikasi Kapal. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mufti selama 1 semester ini telah mengajarkan kami cukup banyak ilmu terkait fabrikasi kapal. Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi dan eh, dapat memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.